Lepas itu dia sempat juga pulang sebentar ke rumah. Lalu kawannya manggil dia. Aloha kawan online, baik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap baik-baik aja dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Oh iya, buat kawan online yang sudah mengklik video ini, gue ucapin terima kasih banyak buat supportnya. Dan buat kawan online yang baru bergabung di channel Azam Gani, selamat datang. Jangan lupa dong yang belum subscribe, di subscribe. Karena dengan subscribe, kalian tuh mensupport channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan gue tuh jadi tambah semangat buat bikin video-video selanjutnya. Caranya gampang banget, di bawah situ kan ada tuh tulisan subscribe warna merah. Kalian klik, kalian padamin, serta klik lonceng notifikasinya supaya kalau gue upload video baru kalian gak ketinggalan kawan online. Seperti biasa, gue hitung ya. 1, 2, 3. Subscribe. Udah oke. Terima kasih kawan online. Ya, kawan online, pastinya kalian udah tahu banget nih kalau misalnya kalian ketemu lagi bersama gue Azam, tandanya kalian kembali lagi di Zamtaror, Azam Cerita Horor. Kawan online, akhir-akhir ini di pemberitaan, baik itu di televisi, sosial media, berita online dan juga internet itu tuh sedang heboh tentang sebuah kasus yang bisa dibilang tuh viral dan juga sangat menjadi misteri yang belum bisa terpecahkan. Sehingga kalau misalnya ada sebuah kasus yang viral, ini tuh akan memunculkan sebuah rasa penasaran bagi orang-orang dan ingin ikut membicarakan hal tersebut. Maka dari itu, di video Zamtaror kali ini, gue akan membahas sebuah kasus di mana tuh kasus ini adalah sebuah kasus yang bisa dibilang tuh masih menjadi misteri dan viral banget karena emang saking banyaknya orang-orang yang memberitakan di televisi dan juga tuh saking banyaknya orang yang membahas tentang kasus ini, yaitu misteri tentang hilangnya 3 orang anak dalam proyek pembuatan selokan. Nah, seperti apa kasusnya? Langsung aja kita ke pembahasannya. 3 anak ini adalah warga dari Dusun Pulka, Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Langkat, Sumatera Utara. Ketiganya masih berusia 7 tahun dan bernama Yogi, Nizam, dan juga Zahra. Begini kronologinya. Jadi, pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 kemarin, Yogi, Nizam, dan juga Zahra, dan juga beberapa anak lainnya, ini tuh datang ke sebuah proyek, di mana tuh mereka tujuannya untuk main-main sambil melihat eskavator yang sedang bekerja, mencuci batas parit. Nah, pada saat itu, mereka juga ditemani oleh beberapa orang dewasa yang juga warga setempat. Jadi mereka tuh nggak sendirian, anak-anak kecil ini kawan online. Nah, menurut pengakuan dari ibunya Nizam, yaitu Ibu Darni, kepada TV One News, berkata bahwa sebenarnya pada siang itu, Nizam anaknya sempat pulang ke rumah. Namun, pada akhirnya, Yogi kembali mengajak Nizam untuk kembali ke proyek karena dia memberitahu bahwa eskavatornya mulai bekerja lagi kawan online. Lepas itu dia sempat juga pulang sebentar ke rumah. Lalu kawannya manggil dia. Akhirnya, Yogi, Nizam, dan Zahra bermain di proyek itu kawan online. Nah, ada nih salah seorang warga yang bernama Sulastri. Pada saat itu, dia sempat mengambil momen-momen tersebut dan merekamnya melalui kamera ponsel kawan online. Dalam videonya, itu tuh terekam bahwa ketiga anak ini tuh memang sedang kelihatan bermain berlari-larian di sekitaran proyek tersebut. Menurut Sulastri, pada saat itu, Yogi, Nizam, dan Zahra sedang bermain-main prosotan di mana tuh bekas timbunan tanah dalam proyek itu kawan online pada pukul 11 siang. Setelah itu, Sulastri pulang ke rumah kawan online dan dia sudah tidak memperhatikan anak-anak ini lagi. Ada sebuah pengakuan lain dari warga setempat yang mengatakan bahwa terakhir kali anak-anak ini tuh terlihat bermain di sekitaran pos perkebunan
PT LNK Kebun Tanjung pada pukul 2 sore. Setelah itu, anak-anak yang lain ini dijemput sama orang tua mereka masing-masing buat pulang ke rumah, makan, mandi, dan istirahat, kecuali ketiga anak yang hilang ini, yaitu Yogi, Nizam, dan juga Zahra, yang terlihat masih bermain-main di sekitaran area proyek itu, kawan online. Nah, setelah akhirnya hari mulai menjelang sore, ya orang tua dari ketiga anak ini otomatis kayak merasa cemas dong, karena kan kok udah mulai mau sore menjelang maghrib, anaknya tuh belum juga pulang ke rumah. Karena menurut pengakuan dari ibunya Nizam, biasanya tuh jam-jam sore kayak gitu anaknya tuh udah pulang buat mandi, tapi kok ini belum pulang juga. Akhirnya ibunya Nizam menyuruh ayahnya Nizam untuk menjemput dari anaknya tersebut. Nah, saat ayahnya Nizam sampai di lokasi proyek, dia tuh sudah tidak melihat keberadaan dari anaknya beserta dengan dua orang teman lainnya, yaitu Yogi dan Zahra. Jadi rupanya setelah dicari-cari di lokasi proyek, ketiga anak ini udah nggak ada, kawan online. Bahkan saat ditanyakan kepada anak-anak lain yang ikut bermain di lokasi proyek tersebut, mereka semua tuh bilang bahwa ya mereka nggak ngelihat keberadaan dari Yogi, Nizam, dan Zahra. Nah, saat itu warga-warga tuh yakin bahwa ya anak-anak ini terakhir kali ya mainnya di wilayah proyek dari selokan tersebut, kawan online. Tapi ibunya Zahra dapat informasi bahwa ada yang melihat ketiga anak ini, yaitu Yogi, Nizam, dan Zahra, terakhir kali berada di dekat pasar. Jadi tuh mereka semua dianggap hilangnya itu bukan di lokasi proyek selokan, tapi ya hilangnya di pasar. Tapi kembali lagi ke anak-anak yang bermain pada saat itu bersama mereka, tetap yakin bahwa ya mereka tuh mainnya cuma di sekitaran wilayah area proyek itu aja, nggak main jauh-jauh apalagi sampai ke pasar. Akhirnya sore itu juga orang tua dari ketiga anak yang hilang ini melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian pun dibantu oleh tim SAR dan juga pihak TNI dan juga warga setempat melakukan pencarian terhadap tiga bocah yang hilang ini, kawan online, di sekitaran area dari proyek tersebut. Sampai seminggu pencarian, polisi mengerahkan ratusan orang dan menyisir tempat tersebut hingga diperluas sampai 250 hektar, kawan online. Jadi itu benar-benar disisir untuk menemukan ketiga anak ini, yaitu Yogi, Nizam, dan Zahra. Tapi sampai saat video ini gua tayangin, ketiga anak ini belum juga ditemukan, kawan online. Bahkan menurut laporan dari polisi, tim SAR dan juga TNI yang melakukan pencarian ketiga anak ini bilang bahwa kayak susah banget gitu menemukan sidik jari, jejak, ataupun petunjuk tentang keberadaan ketiga anak ini, kawan online. Seolah-olah ketiga anak ini tuh hilang entah kemana dan lenyap begitu aja. Ketika berita ini mulai viral dan tersebar luas melalui pemberitaan televisi, akun sosial media, dan juga akun-akun online di internet, banyak nih akhirnya orang-orang yang bermunculan yang kayak ingin ikut mencari tahu tentang petunjuk sebenarnya tuh ketiga anak ini tuh perginya kemana gitu, kawan online. Nah, sebagian orang yang muncul, mereka tuh muncul dengan teori-teori masing-masing dari mereka. Tapi ada 3 teori yang paling banyak dipercaya oleh masyarakat, kawan online. Teori yang pertama adalah mengatakan bahwa ketiga anak ini diculik, kawan online. Nah, teori yang satu ini muncul mungkin berbekal dari yang mana tuh informasi yang didapatkan sama orang tua dari Zahra dan Nizam, di mana informasi tersebut bilang bahwa ketiga anak ini terakhir kali itu dilihat di sekitar pasar, kawan online. Tapi setahu gua, apakah mungkin kalau misalnya anak ini ketiga-tiganya itu diculik dan berada di pasar terakhir kali, masa iya nggak ada satupun orang yang melihat atau mengenali mereka? Secara pasar ini adalah salah satu pasar terdekat dengan wilayah tempat tinggal mereka. Karena memang pihak kepolisian pun, tim SAR dan juga TNI sudah menyusuri pasar tersebut, kawan online, dan menanyakan perihal
ketiga anak tersebut kepada pedagang yang ada di sana. Tapi nggak ada satu orang pun yang mengaku melihat, mengenali, atau kayak ya tahu gitu keberadaan mereka. Atau ya bisa jadi juga sih kalau memang mereka diculik adalah tadinya mereka diiming-imingi sesuatu dulu sama si penculiknya. Tapi kita kan mana tahu ya. Kayak misalnya tuh, ayo kamu ikut dulu sama om, nanti om kasih hadiah atau tante gitu si penculiknya kayak gitu. Terus akhirnya mereka dibawa gitu kan dan akhirnya nurut. Tapi ya mana kita tahu. Kalau menurut kalian gimana kawan online tentang teori yang satu ini? Boleh komen di kolom komentar. Teori yang kedua, ini adalah tentang bagaimana ketiga anak ini terjatuh, terpeleset, dan akhirnya tertimbun kawan online. Karena seperti yang kalian lihat di dalam video yang beredar luas di internet secara online, memang lokasi tempat anak-anak ini sedang bermain, kelihatan tuh anak-anak ini tuh bermainnya tuh sambil kayak kejar-kejaran antar sesama anak kecil, yang mana tuh akhirnya di situ terlihat banyak sekali tanah merah. Nah, bisa aja nih kalau misalnya teori yang satu ini benar-benar membicarakan kayak pure murni kecelakaan. Nah, mereka nih seakan-akan kayak ngomongin ketiga anak ini lagi main nih lari-larian, terus jatuh, terkubur di dalam lubang galian tersebut, dan akhirnya tertimbun tanah di atasnya. Nah, tapi apakah mungkin seperti itu? Karena memang kalau biasanya seorang anak itu jatuh ke dalam sebuah galian, apalagi ini 3 anak sekaligus, pengguna eskavatornya tidak mendengar suara teriakan, jeritan, tangisan, dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa jadi ketika anak ini jatuh nih ketiga-tiganya, mereka langsung pingsan gitu kawan online. Sehingga akhirnya ya nggak ketahuan juga kalau mereka tuh jatuh ke dalam lubang galian. Kalau menurut kalian bagaimana? Please ceritain di bawah. Sekarang kita masuk ke teori yang ketiga kawan online. Dan jujur teori yang ketiga ini agak membuat gue merasa surprisingly, jadi kayak agak terkejut sama teori yang ketiga ini, yaitu mungkin aja ketiga anak ini dijadikan tumbal kawan online oleh beberapa oknum dari pekerja proyek yang ada di sana. Jadi walaupun ini tuh kayak ya agak serem sih, ya gue berharap semoga teori yang satu ini tuh nggak bener-bener terjadi sama ketiga bocah yang hilang ini kawan online, yaitu Yogi, Nizam, dan juga Zahra. Jadi semoga ya nggak terjadi sama mereka tentang teori yang satu ini. Namun begitu, teori yang satu ini banyak sekali dipercaya oleh masyarakat luas kawan online. Karena sejak beritanya ini tersebar seperti yang tadi gue bilang, ada seorang pengguna Instagram dengan akun bernama Lukman. Dia tuh kayak nulis komentarnya dia, dan dia tuh bilang bahwa kalau di kampungnya itu kalau misalnya ada proyek, anak-anak kecil memang dilarang buat keluar rumah karena takut-takut nih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya tuh kalau misalnya ada proyek, anak kecil pokoknya harus tetap di dalam rumah, nggak boleh keluar karena takut diculik oleh beberapa oknum dari pekerja proyek sebagai dijadikan tumbal gitu supaya proyeknya lancar kawan online. Bahkan sejak berita ini viral di mana-mana, banyak banget tuh akun dari supranatural atau paranormal yang ikut-ikut mencari tahu tentang keberadaan sebenarnya tuh ketiga anak ini tuh kemana gitu. Tapi menurut yang gua baca dan gua riset tuh, analisa mereka tuh semuanya beda-beda, dan sampai sekarang buktinya ketiga anak ini belum juga ditemukan kawan online. Menurut kalian gimana tentang teori yang satu ini? Boleh banget komen di bawah. Gue juga sengaja kawan online memberikan informasi tentang kasus ini kepada kalian semua. Mungkin di antara kalian ada sesuatu yang terlewatkan yang kalian sadari oleh para tim pencari. Jika mungkin kalian punya informasi apapun, kalian silakan hubungi ke nomor-nomor yang tertera di sini, atau mungkin kalian bisa langsung laporkan ke Kepolisian Langkat Sumatera Utara. Gue juga berdoa semoga Zahra, Nizam, dan juga Yogi bisa cepat-cepat ditemukan dan balik ke pelukan daripada orang tua mereka masing-masing dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Amin amin ya robbal alamin.
Dan buat para orang tua dari ketiga anak ini, yaitu orang tua dari Nizam, Zahra, dan juga Yogi, dan juga para tim pencari, pihak kepolisian, tim SAR, dan juga TNI, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Walaupun terkadang kita tuh agak kesel ya sama analisa-analisa yang mungkin orang-orang tuh suka sembarangan dalam menyikapi kasus ini. Karena to be honest ya, kita semua mengharapkan yang terbaik dalam kasus ini perkembangannya. Amin. Oke deh kawan online, mungkin cukup sekian episode Zam Tarot kali ini. Gue minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, kekurangan informasi dalam video ini. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Karena dengan begitu kalian mensupport channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa support Instagram gue dengan cara di follow di @azamgani. Sampai jumpa di video Zam Tarot berikutnya. Dadah.